Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky dari kelompok 5. Hari ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang sistem operasi. Fokus pembahasan kami adalah tentang arsitektur, manajemen, dan struktur sistem operasi. Pertama, mari kita mulai dengan konsep dasar dan arsitektur sistem komputer. Sistem operasi adalah manajer sumber daya hardware dan software. OS mempunyai dua peran. Yang pertama, sebagai pengelola sumber daya, OS akan mengalokasikan CPU, memori, dan disk. Lalu yang kedua, OS sebagai antarmuka. OS akan menyederhanakan hardware agar mudah diprogram. Selanjutnya, untuk keamanan, OS memakai operasi dua mode. Mode kernel memiliki akses penuh, hanya inti OS yang berjalan di sini. Mode pengguna memiliki akses terbatas. Ini tempat aplikasi Anda berjalan. Aplikasi di mode pengguna memakai sistem call untuk meminta layanan OS. Sistem call adalah gerbang aman untuk pindah ke mode kernel. Selanjutnya, bagaimana sih sistem itu terorganisasi? CPU, memori, dan controller, input-output terhubung oleh bus. Untuk berkomunikasi, mereka menggunakan interrupt. Interrupt adalah sinyal yang menyela kerja CPU. Ada interrupt hardware dari perangkat input-output dan sistem call dari program. Saat interrupt terjadi, CPU berhenti bekerja. CPU menyimpan status kerjanya, CPU mencari kode layanan yang sesuai, CPU menjalankan kode itu, lalu setelah itu selesai. Setelah selesai, CPU melanjutkan pekerjaan aslinya. Saat komputer menyala, bootstrap program berjalan pertama kali. Program ini ada di ROM, tugasnya untuk mengecek perangkat dan memuat kernel OS ke RAM. Selanjutnya ada arsitektur multiprosesor. Sistem multiprosesor memiliki banyak CPU, tujuannya agar lebih cepat, hemat, dan tahan banting. Ada dua jenis. Yang pertama, symmetric multiprocessing atau yang biasa disingkat SMP. Di SMP, semua CPU setara. Mereka berbagi memori yang sama. Ini standar industri. Yang kedua, asymmetric multiprocessing atau yang biasa disingkat ASMP. Di sini ada satu CPU master yang mengontrol. CPU lainnya menjadi slave dan menerima perintah. Yang selanjutnya yaitu manajemen proses dan komunikasi antar proses atau IPC. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses punya siklus hidup. Pertama, new, saat proses dibuat. Lalu kedua, ready, proses siap dan menunggu giliran CPU. Ketiga, yaitu running, instruksi sedang dieksekusi CPU. Lalu yang keempat yaitu waiting, yaitu proses menunggu input atau output atau event lain. Yang terakhir, yang kelima, yaitu terminated, yaitu proses telah selesai. Selanjutnya adalah thread. Kita bisa asumsikan prosesnya sebagai public. Thread adalah pekerja di dalam public itu. Para pekerja atau thread ini berbagi sumber daya public atau memori. Setiap pekerja punya catatan kerja atau stack sendiri. Keuntungan memakai thread adalah lebih cepat. Thread bisa bekerja paralel di banyak core. Sistem juga lebih responsif. Jika satu thread menunggu, thread lain tetap berjalan. Peralihan antar thread juga hemat sumber daya. Selanjutnya, bagaimana sih proses berkomunikasi menggunakan IPC? Ada dua cara. Yang pertama yaitu share memori atau memori bersama, yaitu OS menyediakan satu wilayah memori untuk dipakai bersama. Komunikasinya sangat cepat. Kelemahannya yaitu proses harus hati-hati agar tidak terjadi konflik data. Yang kedua yaitu message passing atau kurir pesan. Proses ini mengirim pesan melalui kernel OS. Cara ini bergantung pada kapasitas buffer. Ada yang kapasitas 0, pengirim harus menunggu penerima. Ada yang kapasitas terbatas, yaitu pengirim menunggu jika buffer penuh. Yang pertama ada evolusi struktur OS. Struktur OS itu berevolusi. Yang pertama ada struktur simple, seperti contohnya MS-DOS. MS-DOS ini tidak punya pemisah, maka dari itu, MS-DOS ini tidak cukup aman dan rapuh. Lalu yang selanjutnya ada struktur monolitik seperti Unix awal. Unix awal akan menggabung semua layanan di kernel. Unix awal ini cepat, tetapi bom kecil yang ada di dalam Unix awal ini bisa merusak sistem. Lalu yang selanjutnya ada struktur layer. Struktur layer ini menyusun OS seperti kue lapis. Struktur layer ini teratur, tapi lambat. Yang selanjutnya ada struktur mikrokernel. Struktur mikrokernel ini hanya menaruh fungsi inti di kernel. Layanan lain akan berjalan di user space.
Struktur mikrokernel ini handal, tetapi lambat karena overhead komunikasi. Lalu yang selanjutnya ada struktur modules. Struktur modules ini biasanya dipakai di Linux. Nah, struktur modules ini adalah yang dominan untuk sekarang. Struktur ini menggabungkan inti kernel dengan modul yang bisa dipasang copot. Struktur modules ini cepat sekaligus fleksibel. Nah, lalu yang selanjutnya ada dua operasi yang penting, yaitu ada sistem boot dan sysgen. Sistem boot merupakan proses menyalakan komputer. Firmware akan mencari bootloader. Nah, lalu setelah itu, bootloader akan memuat kernel OS ke RAM. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada sistem generation atau yang sering kita sebut sysgen. Sysgen ini merupakan proses menyetel kernel agar optimal untuk hardware. Ini termasuk juga memilih driver yang tepat. Nah, OS modern melakukan ini secara otomatis. Lalu yang selanjutnya ada mesin virtual. Mesin virtual atau VM adalah abstraksi perangkat keras. VM ini memungkinkan banyak sistem operasi atau guest OS berjalan di satu komputer fisik. VM ini dikelola oleh hypervisor. Nah, ada dua tipe. Untuk tipe 1 itu berjalan langsung di hardware, dan tipe yang kedua itu berjalan sebagai program di dalam OS lain. Nah, untuk tantangan utamanya ini adalah proteksi mode. Kernel tamu ingin hak penuh, tetapi hypervisor menjalankannya di mode pengguna. Untuk solusi modernnya itu, kita bisa menggunakan virtualisasi berbasis hardware dari CPU seperti Intel VTX yang jauh lebih efisien. Lalu selanjutnya adalah tantangan alokasi memori. Alokasi memori mempunyai dua tantangan. Yang satu adalah fragmentasi internal yang terjadi saat ada ruangan sisa di dalam blok memori. Ruangan sisa ini akan terbuang. Lalu ada fragmentasi eksternal yang terjadi saat memori bebas tersebar. Total memori cukup, tapi tidak ada satu blok besar yang utuh. Selanjutnya adalah solusi, yaitu memori virtual. Teknik ini membuat program merasa punya memori lebih besar dari RAM fisik. OS hanya membuat bagian program yang aktif ke RAM. Dua teknik utama adalah pegging dan segmentasi. Pegging membagi memori menjadi blok ukuran tetap yang disebut patch. Memori fisik dibagi menjadi patch frames. OS menggunakan patch table untuk memetakan patch ke frame. Pegging menyelesaikan masalah fragmentasi eksternal. Yang selanjutnya adalah segmentasi, membagi memori menjadi unit logis seperti kode atau data. Ukurannya bervariasi, tapi bisa menyebabkan fragmentasi eksternal. Sistem modern sering menggabungkan keduanya, yang dimana segmen dibagi lagi menjadi packs untuk menggabungkan proteksi yang baik dan menghilangkan fragmentasi. Di bagian terakhir ada manajemen memori kompleks yang terdiri dari dua jenis memori, yaitu memori volatile yang bersifat sementara dan memori non-volatile yang bersifat permanen. Memori memiliki urutan penyimpanan dari register ke cache lalu ke RAM, yang terakhir ada di SSD.